Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu keterampilan yaitu teknisi mesin pendingin atau AC. Dalam episode yaitu perbaikan AC. Mau tahu kan gimana caranya? Kita simak bersama-sama. Pemirsa, sebelumnya saya akan jelaskan dahulu tentang apa yang dimaksud dengan AC ini. Seperti kita ketahui, mesin pendingin atau AC ini yang dahulunya masih dianggap sebagai barang mewah, namun 10 tahun belakangan ini perangkat AC tersebut sudah menjadi barang rumah tangga yang biasa saja. Sehingga semakin banyak pabrik atau perusahaan mengeluarkan hasil produksinya dengan berbagai macam merek juga. Namun, apapun mereknya, unit AC rumah berfungsi mengkondisikan temperatur ruangan agar sesuai dengan keinginan penggunanya. Hawa sejuk yang diembuskan hanyalah sirkulasi udara ruangan. Selanjutnya, unit AC akan menangkap panas atau kalor udara ruangan dan membuangnya keluar ruangan. Begitulah seterusnya, aliran bahan pendingin atau refrigeran atau biasa disebut freon di dalam sistem pendingin unit AC bekerja menyerap dan melepaskan panas udara di dalam ruangan. Peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim telah membuatnya menjadi penting untuk berinvestasi dalam kenyamanan termal buatan melalui AC. Dengan proses AC, mungkin tidak hanya menjadi dingin atau panas ruangan, ventilasi, kemudahan, tetapi juga disinfeksi dan pengendalian kelembapan ruangan dapat dipertahankan. Tujuan, memperlancar dan mempermudah sistem kerja AC agar dapat memberikan suasana yang nyaman dan sejuk dalam suatu ruang, menjaga kondisi AC agar tahan lama dan tidak mudah rusak, memberikan informasi mengenai kerusakan yang ditemui dan memberi saran perbaikan yang diperlukan. Manfaat, mengkondisikan pemakaian AC secara efektif dan efisien, memprioritaskan dan memantapkan mutu komponen AC terhadap pemakaian secara terus-menerus, dan memberikan kenyamanan dalam menggunakan AC. Tampaknya semakin asyik nih pembahasan kita tentang keterampilan yang satu ini. Maka dari itu jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Membahas tentang perbaikan AC pada keterampilan teknisi mesin pendingin. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak lagi.
Pemirsa, ada beberapa jenis AC tergantung pada daerah yang perlu didinginkan atau dipanaskan. Jenis utama yang digunakan saat ini adalah AC window, paling cocok digunakan untuk kamar tunggal. Mesin ini terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi atau coil, evaporator, dan koil pendingin dalam kotak tertutup tunggal. AC split terdiri dari dua bagian, yaitu unit outdoor dan indoor. Unit luar rumah, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Sedangkan unit indoor terdiri dari evaporator dan kipas. Ini juga digunakan untuk kamar tunggal dan karena terlihat ramping, menambah keindahan kamar. Paket AC. AC ini digunakan jika lebih dari 2 kamar atau lebih besar ruang di rumah atau kantor harus didinginkan atau dipanaskan. Sistem AC sentral. Ini digunakan jika seluruh bangunan harus AC seperti rumah-rumah, kantor, seluruh hotel, ruang senam, film bioskop, pabrik, dan lain-lain. Waktu ke waktu, penggantian saringan udara sesuai rekomendasi yang diberikan oleh produsen. Rincian biasanya tersedia di manual produk. Memeriksa kumparan pendingin dan ventilasi udara minimal setahun sekali untuk memastikan mereka bersih. Menjaga komponen kompresor bebas dari debu dan kotoran. Memastikan panel AC untuk memastikan bahwa mereka kacau erat. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan penjelasan yang tadi? Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa masih setia duduk di tempat duduk Anda dan mengikuti pembahasan tentang bagaimana memperbaiki AC pada keterampilan teknisi mesin pendingin ini. Mau tahu proses selanjutnya kayak gimana? Kita ikuti lagi yuk! Pemirsa, saat AC split mati total, kita bisa melakukan perbaikan sendiri tanpa harus datang ke servis AC. Yang harus Anda periksa pertama kali adalah MCB yang berada pada box pembagian listrik. Periksa apa ada MCB yang khusus buat power supply AC turun. Bila ada yang turun, segera naikkan kembali. Periksa sikring yang ada pada steker dan komponen PCB AC Anda. Bila putus, ganti dengan sikring yang baru. Periksa juga
Trafo power supply yang berada pada komponen PCB apakah berfungsi dengan baik? Bila MCB untuk power AC sudah dinaikkan, sikring pada steker dan sikring yang ada pada komponen PCB sudah diganti dengan yang baru, lalu AC split kembali dioperasikan. Tetapi tidak lama kemudian MCB turun lagi. Berarti ada yang korsleting pada AC split Anda. Biasanya yang korsleting ada pada bagian outdoor unit, yaitu kompresor sudah kontak body atau MCB yang Anda gunakan untuk power supply AC split Anda terlalu kecil nilai ampernya. Jadi, tak harus dibawa ke servis AC. Jika es terbentuk pada pipa-pipa tembaga pada unit kondensor luar, ada dua kemungkinan. Es yang terbentuk pada pipa keluar atau yang berukuran lebih kecil adalah karena kurangnya gas dalam sistem AC. Sedangkan es yang terbentuk pada pipa penyedot atau yang lebih besar mungkin disebabkan oleh unit koil kipas yang kotor. Filter yang kotor atau blower unit dalam yang tidak berputar. Keuntungan dari National Air Purifying Filter atau saringan pembersih udara nasional dapat menyerap bau asap rokok, bau badan, kotoran, dan partikel-partikel berbahaya di udara. Nasional menganjurkan agar filter pembersih diganti setiap 3 bulan sekali, atau warna dari filter pembersih berubah menjadi salah satu dari warna-warna contoh yang tertera pada mesin. Anda dapat membuka tutupnya dan melihat 2 contoh warna. Mengapa ada air yang bocor keluar dari AC? Saluran pembuangannya mungkin tersumbat karena kotoran yang menumpuk di pipa pembuangan, atau AC-nya mungkin kotor, atau zat pendinginnya tidak cukup, atau kemiringan pipa pembuangannya tidak benar, atau pipa pembuangan yang terlalu panjang dipasang pada tempat yang sempit. Mengapa AC-nya sangat berisik? Blower dan coil mungkin kotor, atau suara berisik dapat disebabkan oleh getaran karena permukaan dinding yang tidak rata, atau berupa partisi kaca atau partisi kayu lapis yang tipis, di mana jika kompresor bekerja, suara bising dapat masuk ke dalam ruangan yang berhubungan dengan AC ruangan dan unit luarnya. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan penjelasan yang tadi? Tetap bersama saya karena setelah ini kami akan kembali lagi. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
bersama saya Mia dalam teknik perbaikan AC. Mau tahu tips dan trik supaya AC dingin terus? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, mengapa AC tidak dingin? Periksalah jika termostat dipasang terlalu tinggi. Pilihan mode operasinya salah. AC Anda kotor, zat pendinginnya kurang, atau unitnya terlalu kecil. Arah ruang yang salah, misalnya menghadap sinar matahari langsung atau distribusi udara yang buruk ke seluruh ruangan, karena bentuk dari ruangan tersebut. Lokasi AC yang salah dan saluran udara keluar terhambat perabot, benda-benda dekorasi, dan lain-lain. Menjaga kondisi AC agar tidak rusak, jangan halangi saluran udara masuk dan keluar. Hal ini dapat menyebabkan turunnya kinerja AC dan pengoperasiannya yang tidak mulus. Jangan masukkan batang kayu atau benda-benda lain ke dalam saluran-saluran ini karena berbahaya jika mengenai komponen-komponen listrik dan kipas. Jangan gunakan peralatan pemanas di dekatnya. Bagian plastik dari AC dapat merubah bentuk jika terkena panas berlebihan. Jangan menggunakan AC untuk tujuan lain selain dari mendinginkan ruangan. Jangan menggunakan AC untuk tujuan-tujuan lainnya seperti mengeringkan pakaian, mengawetkan makanan, menyimpan hewan, atau menumbuhkan sayuran. Pilihlah suhu yang paling sesuai. Ruangan-ruangan yang diisi oleh bayi dan orang lanjut usia harus dijaga agar memiliki suhu yang sesuai. Jaga agar tubuh tidak secara langsung terkena aliran udara terus-menerus untuk waktu yang lama. Hal ini dianjurkan untuk alasan kesehatan. Jangan menarik kabel listrik. Kerusakan pada kabel dapat mengakibatkan setruman listrik yang berbahaya. Kesimpulan, air conditioner atau AC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkondisikan udara di dalam ruangan. Dengan proses AC, mungkin tidak hanya menjadi dingin atau panas ruangan, ventilasi kemudahan, tetapi juga disinfeksi dan pengendalian kelembapan ruangan dapat dipertahankan. Pemasangan AC yang tepat dan benar juga menjadi hal penting agar dapat memberikan kesejukan ruangan yang lebih bagus. Saran, perbaikan atas kerusakan AC juga membantu untuk mengevaluasi kondisi alat dan memberi saran mengenai solusi yang paling ekonomis. Hal ini digunakan untuk menjaga suhu di tempat perumahan. Peralatan elektronik yang panas bisa menjadi musuh terburuk dari gadget. Air conditioner memerlukan pemeliharaan rezim yang ketat untuk meningkatkan umur panjang mereka dan kualitas pelayanan. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang teknisi AC ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda bisa menghubungi kami di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam episode yang berikut.
di tempat duduk Anda dan mengikuti pembahasan tentang bagaimana memperbaiki AC pada keterampilan teknisi mesin pendingin ini. Mau tahu proses selanjutnya kayak gimana? Kita ikuti lagi yuk! Pemirsa, saat AC split mati total, kita bisa melakukan perbaikan sendiri tanpa harus datang ke servis AC. Yang harus Anda periksa pertama kali adalah MCB yang berada pada box pembagian listrik. Periksa apa ada MCB yang khusus buat power supply AC turun. Bila ada yang turun, segera naikkan kembali. Periksa sikring yang ada pada steker dan komponen PCB AC Anda. Bila putus, ganti dengan sikring yang baru. Periksa juga trafo power supply yang berada pada komponen PCB, apakah berfungsi dengan baik. Bila MCB untuk power AC sudah dinaikkan, sikring pada steker dan sikring yang ada pada komponen PCB sudah diganti dengan yang baru, lalu AC split kembali dioperasikan. Tetapi tidak lama kemudian MCB turun lagi. Berarti ada yang korsleting pada AC split Anda. Biasanya yang korsleting ada pada bagian outdoor unit, yaitu kompresor sudah kontak body atau MCB yang Anda gunakan untuk power supply AC split Anda terlalu kecil nilai ampernya. Jadi, tak harus dibawa ke servis AC. Jika es terbentuk pada pipa-pipa tembaga pada unit kondensor luar, ada dua kemungkinan. Es yang terbentuk pada pipa keluar atau yang berukuran lebih kecil adalah karena kurangnya gas dalam sistem AC. Sedangkan es yang terbentuk pada pipa penyedot atau yang lebih besar mungkin disebabkan oleh unit koil kipas yang kotor. Filter yang kotor atau blower unit dalam yang tidak berputar. Keuntungan dari National Air Purifying Filter atau saringan pembersih udara nasional dapat menyerap bau asap rokok, bau badan, kotoran, dan partikel-partikel berbahaya di udara. Nasional menganjurkan agar filter pembersih diganti setiap 3 bulan sekali, atau warna dari filter pembersih berubah menjadi salah satu dari warna-warna contoh yang tertera pada mesin. Anda dapat membuka tutupnya dan melihat dua contoh warna. Mengapa ada air yang bocor keluar dari AC? Saluran pembuangannya mungkin tersumbat karena kotoran yang menumpuk di pipa pembuangan, atau AC-nya mungkin kotor, atau zat pendinginnya tidak cukup, atau kemiringan pipa pembuangannya tidak benar, atau pipa pembuangan yang terlalu panjang dipasang pada tempat yang sempit. Mengapa AC-nya sangat berisik? Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus.
Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Membahas tentang perbaikan AC pada keterampilan teknisi mesin pendingin. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak lagi. Pemirsa, ada beberapa jenis AC tergantung pada daerah yang perlu didinginkan atau dipanaskan. Jenis utama yang digunakan saat ini adalah AC window, paling cocok digunakan untuk kamar tunggal. Mesin ini terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi atau coil, evaporator, dan koil pendingin dalam kotak tertutup tunggal. AC split terdiri dari dua bagian, yaitu unit outdoor dan indoor. Unit luar rumah, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Sedangkan unit indoor terdiri dari evaporator dan kipas. Ini juga digunakan untuk kamar tunggal dan karena terlihat ramping, menambah keindahan kamar. Paket AC ini digunakan jika lebih dari 2 kamar atau lebih besar ruang di rumah atau kantor harus didinginkan atau dipanaskan. Sistem AC sentral ini digunakan jika seluruh bangunan harus AC seperti rumah-rumah, kantor, seluruh hotel, ruang senam, film bioskop, pabrik, dan lain-lain. Waktu ke waktu, penggantian saringan udara sesuai rekomendasi yang diberikan oleh produsen. Rincian biasanya tersedia di manual produk. Memeriksa kumparan pendingin dan ventilasi udara minimal setahun sekali untuk memastikan mereka bersih. Menjaga komponen kompresor bebas dari debu dan kotoran. Memastikan panel AC untuk memastikan bahwa mereka kacau erat. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan penjelasan yang tadi? Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa masih setia duduk. Atau AC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkondisikan udara di dalam ruangan. Dengan proses AC, mungkin tidak hanya menjadi dingin atau panas ruangan, ventilasi kemudahan,
tetapi juga disinfeksi dan pengendalian kelembapan ruangan dapat dipertahankan. Pemasangan AC yang tepat dan benar juga menjadi hal penting agar dapat memberikan kesejukan ruangan yang lebih bagus. Saran, perbaikan atas kerusakan AC juga membantu untuk mengevaluasi kondisi alat dan memberi saran mengenai solusi yang paling ekonomis. Hal ini digunakan untuk menjaga suhu di tempat perumahan. Peralatan elektronik yang panas bisa menjadi musuh terburuk dari gadget. Air conditioner memerlukan pemeliharaan rezim yang ketat untuk meningkatkan umur panjang mereka dan kualitas pelayanan. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang teknisi AC ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda bisa menghubungi kami di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam episode yang berikut.
pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu keterampilan yaitu teknisi mesin pendingin atau AC. Dalam episode yaitu perbaikan AC. Mau tahu kan gimana caranya? Kita simak bersama-sama. Pemirsa, sebelumnya saya akan jelaskan dahulu tentang apa yang dimaksud dengan AC ini. Seperti kita ketahui, mesin pendingin atau AC ini yang dahulunya masih dianggap sebagai barang mewah, namun 10 tahun belakangan ini perangkat AC tersebut sudah menjadi barang rumah tangga yang biasa saja. Sehingga semakin banyak pabrik atau perusahaan mengeluarkan hasil produksinya dengan berbagai macam merek juga. Namun, apapun mereknya, unit AC rumah berfungsi mengondisikan temperatur ruangan agar sesuai dengan keinginan penggunanya. Hawa sejuk yang diembuskan hanyalah sirkulasi udara ruangan. Selanjutnya, unit AC akan menangkap panas atau kalor udara ruangan dan membuangnya keluar ruangan. Begitulah seterusnya, aliran bahan pendingin atau refrigeran atau biasa disebut freon di dalam sistem pendingin unit AC bekerja menyerap dan melepaskan panas udara di dalam ruangan. Peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim telah membuatnya menjadi penting untuk berinvestasi dalam kenyamanan termal buatan melalui AC. Dengan proses AC, mungkin tidak hanya menjadi dingin atau panas ruangan, ventilasi, kemudahan, tetapi juga disinfeksi dan pengendalian kelembapan ruangan dapat dipertahankan. Tujuan, memperlancar dan mempermudah sistem kerja AC agar dapat memberikan suasana yang nyaman dan sejuk dalam suatu ruang, menjaga kondisi AC agar tahan lama dan tidak mudah rusak, memberikan informasi mengenai kerusakan yang ditemui dan memberi saran perbaikan yang diperlukan. Manfaat, mengkondisikan pemakaian AC secara efektif dan efisien, memprioritaskan dan memantapkan mutu komponen AC terhadap pemakaian secara terus-menerus, dan memberikan kenyamanan dalam menggunakan AC. Tampaknya semakin asyik nih pembahasan kita tentang keterampilan yang satu ini. Maka dari itu jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Power dan koil mungkin kotor, atau suara berisik dapat disebabkan oleh getaran karena permukaan dinding yang tidak rata, atau berupa partisi kaca atau partisi kayu lapis yang tipis, di mana jika kompresor bekerja, suara bising dapat masuk ke dalam ruangan yang berhubungan dengan AC ruangan dan unit luarnya. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan penjelasan yang tadi? Tetap bersama saya karena setelah ini kami akan kembali lagi. Untung dulu saya ikut kursus.
Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Bersama saya Mia dalam teknik perbaikan AC. Mau tahu tips dan trik supaya AC dingin terus? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, mengapa AC tidak dingin? Periksalah jika termostat dipasang terlalu tinggi. Pilihan mode operasinya salah. AC Anda kotor, zat pendinginnya kurang, atau unitnya terlalu kecil. Arah ruang yang salah, misalnya menghadap sinar matahari langsung atau distribusi udara yang buruk ke seluruh ruangan, karena bentuk dari ruangan tersebut. Lokasi AC yang salah dan saluran udara keluar terhambat perabot, benda-benda dekorasi, dan lain-lain. Menjaga kondisi AC agar tidak rusak, jangan halangi saluran udara masuk dan keluar. Hal ini dapat menyebabkan turunnya kinerja AC dan pengoperasiannya yang tidak mulus. Jangan masukkan batang kayu atau benda-benda lain ke dalam saluran-saluran ini karena berbahaya jika mengenai komponen-komponen listrik dan kipas. Jangan gunakan peralatan pemanas di dekatnya. Bagian plastik dari AC dapat merubah bentuk jika terkena panas berlebihan. Jangan menggunakan AC untuk tujuan lain selain dari mendinginkan ruangan. Jangan menggunakan AC untuk tujuan-tujuan lainnya seperti mengeringkan pakaian, mengawetkan makanan, menyimpan hewan, atau menumbuhkan sayuran. Pilihlah suhu yang paling sesuai. Ruangan-ruangan yang diisi oleh bayi dan orang lanjut usia harus dijaga agar memiliki suhu yang sesuai. Jaga agar tubuh tidak secara langsung terkena aliran udara terus-menerus untuk waktu yang lama. Hal ini dianjurkan untuk alasan kesehatan. Jangan menarik kabel listrik. Kerusakan pada kabel dapat mengakibatkan setruman listrik yang berbahaya. Kesimpulan, air conditioner